Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalaluddin dengan NIM 0537166621 dari program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Pada video ini, saya akan menjelaskan tugas praktik 1 mata kuliah pemrograman berbasis web, yaitu membangun aplikasi website front-end untuk sistem pemesanan bahan ajar SITA, yaitu Sistem Informasi Tiras dan Transaksi Bahan Ajar Universitas Terbuka. Tujuan tugas ini tidak lain adalah hanya untuk mengimplementasikan 3 teknologi utama, yaitu HTML untuk struktur webnya, kemudian CSS untuk styling dan juga tampilan, dan terakhir yaitu JavaScript DOM manipulation, yaitu untuk interaktivitasnya. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu struktur folder proyek ini sesuai dengan panduan yang ada di tugas, ya. Yang mana ini berisi ada indeks HTML ya untuk halaman loginnya, untuk dashboard juga ada dashboard utama, tracking untuk tracking progress. Kemudian ada stok menampilkan jumlah buku. Di sini ada data dummy-nya yang telah kita dapatkan dari tutor. Kemudian script untuk menyimpan segala macam script yang akan kita gunakan untuk DOM manipulation. Kemudian di sini ada img yang berisi gambar-gambar buku ya, yang telah disediakan oleh tutor juga. Kemudian ada CSS berisi style CSS ya. Jadi saya memisahkan antara CSS dan juga JavaScript ya, dan juga ada img sebagai bentuk indikator penilaian modularitas file. Kemudian di data.js kita bisa lihat di sini ada 3 variabel ya. Variabel pertama adalah data pengguna, yang kedua data bahan ajar, dan yang ketiga adalah data tracking. Data pengguna berisi pengguna dan juga passwordnya, dan yang data bahan ajar berisi nama-nama bahan ajar ya, beserta kode dan juga kode lokasi dan lain sebagainya. Kemudian ada data tracking, menampilkan data tracking daripada BMP atau modul yang dikirimkan. Sebelumnya saya di sini udah melakukan live server ya, di port 5500 atau 5500. Kita lihat di sini. Kita keluar dulu ya. Yang pertama adalah di bagian login ya, di bagian login di sini. Di dalam bagian login ini saya merancang dengan layout 2 kolom. Yang kiri adalah hero banner dan berisi nama ya, dan juga deskripsi dari SITA itu sendiri. Kemudian di bagian kanannya adalah form login ya, menggunakan CSS grid dengan properti grid template columns 1vr 1vr ya. Di dalam CSS jadi kita bisa cari grid template kolomnya 1vr 1vr ya, jadi setengah-setengah. Kemudian di dalam field email ya, terdapat 2 input, yang pertama email dan juga yang kedua adalah password. Ini saya menggunakan HTML5 yang mana ada tulisan type email di dalamnya. Kemudian kalau kita membiarkan kosong gitu ya, tanpa isi, kalau kita masuk maka otomatis akan menampilkan alert, yaitu email dan password tidak boleh kosong ya. Dan kemudian kalau kita tidak menambahkan email yang terdaftar di dalam data ini ya, maka dia akan menampilkan dialog yang berbeda. Misalnya adalah agus@yahoo misalnya, yahoo.com. Kemudian passwordnya tidak asal aja. Kemudian masuk. Nah, maka dia akan menampilkan sebuah alert atau pemberitahuan bahwasanya email dan password yang Anda masukkan itu salah. Silakan coba lagi. Ya. Jadi di sini JavaScript-nya itu mencocokkan input dengan data pengguna menggunakan metode array_find ya. Kemudian kalau kita memasukkan yang benar, misal kita menggunakan admin uthid dan saya sudah memasukkannya ke dalam password, jadi sehingga kita otomatis mengisinya di sini. Ketika kita masuk, maka otomatis dia akan masuk ke dalam dashboard HTML yang telah kita sediakan. Di sini Chrome secara otomatis menganalisa bahwasanya ini passwordnya lemah. Tapi itu nggak apa-apa karena ini hanya sebuah ya demo saja ya. Oke. Kemudian kita kembali lagi ke form login ya. Nah, tadi ketika kita masuk ke halaman dashboard tadi ya, data CSS-nya itu disimpan di dalam session storage sehingga pengguna tetap login selama tab browsernya terbuka gitu ya. Kemudian kita menambahkan lupa password di sini. Nah, di sini menampilkan model overlay ya. Jadi modal ini apa sih? Modal itu merupakan implementasi dari interaksi UI yang diminta tugas. Harus ada modelnya gitu. Ya. Di sini kita bisa masukkan email, kemudian bisa instruksi resetnya. Ini belum kita setting karena ini cuma bagian dari interaktivitas modal tadi. Begitu juga kalau kita daftar sekarang, maka akan menampilkan interaktivitas modal di dalamnya. Ya, yaitu ada nama lengkap, emailnya, contoh PBJJ, dan juga role-nya apa.
puslaba, fakultas. Nah, nanti akan dikirimkan permohonan, seolah-olah seperti itu. Oke, ketika kita misalnya login lagi ya, dan masuk, maka kita akan masuk ke dashboard HTML ya. Di bagian atas itu ada informasi bahan ajar, ada menu informasi bahan ajar, kemudian ada tracking pengiriman, ada laporan, ada monitoring progress dan juga rekap bahan ajar, history transaksi, dan juga ada tombol keluar di sini. Ya. Kemudian ini saya menggunakan hover ya. Hover itu ketika kita menekan suatu elemen, maka ada otomatis menampilkan drop down. Nah, itu ketika hover maka menampilkan drop down. Ini kita bisa menampilkannya tanpa menggunakan JavaScript. Nah, ini merupakan utility dari CSS itu sendiri. Kemudian di greeting card kita bisa lihat di sini ada fitur yang menarik ya. Itu ada greeting dinamis berdasarkan waktu lokal ya. Berhubung saya di sini merekam video ini pada waktu malam, jadi di sini ada emojinya malam dan juga selamat malam ya admin Sita. Role-nya sebagai administrator pusat. Jadi saya JavaScript itu mengambil new date dan get hours, ambil waktu itu, jamnya, dan menentukan apakah malam yang muncul tuh selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Ya, misal kita buka di bagian script ya. Misal kita coba cari selamat malam. Nah, di sini ada salah satu fungsi yang mana akan memberikan greeting atau salam jika jam 5 sampai kurang dari jam 12 maka pagi, jam 12 sampai 15 siang, dan juga 15 sampai jam 19 itu sore, dan selain itu adalah malam hari. Kemudian di bagian bawahnya di menu utama kita bisa melihat 5 menu utama, yaitu ada card ya. Ada menu grid berisi 5 menu utama. Jadi setiap kartu itu navigasi itu punya efek transform sendiri kalau kita hover di dalamnya ya. Ini menggunakan transform translate y min 4px, yang artinya ketika kita melihat menghover atau menunjuk salah satu card ini, maka berjalanlah fungsi CSS yaitu transform yang akan menggeser posisinya naik ya, y-nya itu min ke atas, min 4px ke atas ya. Nah, kemudian kalau kita klik monitoring progress dropout ya, konten akan berubah tanpa pindah halaman ya. Saya mengimplementasikan ini dengan fungsi tampil section yang mempunyai semua section ya, lalu menampilkan yang dipilih, yaitu manipulasi DOM yang menggunakan style display ya. Kalau kita lihat di sini, kita cari ya tampil section. Nah, di sini kita menggunakan tampil section. Jadi ketika terpilih salah satu yang dipilih ya, maka otomatis dia menampilkan block. Kemudian kalau tidak maka none di sini. Ya. Nah, di dalam monitoring itu terdapat progress bar ya, yang menampilkan progress daripada perjalanan pengiriman buku. Yang mana kita ketahui di sini ada Rina, yaitu dalam perjalanannya itu progresnya 50%. Ya, kalau yang sudah selesai kita tambah dengan badge hijau, tetapi dalam proses itu, dalam perjalanan itu kita tulis badge kuning. Ya. Kemudian history transaksi. Kalau history transaksi itu menampilkan semua dropout dengan tombol lacak ya, yang langsung menghubungkan ke halaman tracking dengan nomor DO sudah terisi otomatis menggunakan session storage. Jadi kalau kita klik lacak di sini, maka otomatis nomor yang kita tadi klik akan nampil di sini. Bagian ketiga adalah bagian tracking pengiriman di sini ya. Yaitu ketika kita cari di sini, maka otomatis akan menampilkan yang di bawah, menampilkan data yang dipilih ya. Jadi kita juga bisa menambahkan fitur shortcut. Misal kita abaikan dulu ya, 3 tidak ada ya. Misal 34 enter, maka otomatis tampil. Kalau kita klik enter, maka otomatis datanya akan muncul ya. Kemudian kalau fieldnya kosong, misalnya kita hapus, maka otomatis dia tidak menampilkan data yang diminta, yaitu dropout yang akan dikirim. Di biru-biru ini menampilkan nama dan juga nomor, ekspedisinya apa, dan juga prosesnya apa. Di bawahnya ada detailnya, ada tanggal kirimnya, jenis paketnya apa, total pembayaran, dan dalam status apa. Jadi di bagian bawah ini adalah timeline perjalanan paket ya, yang menampilkan setiap tahap
pengiriman secara kronologis ya, dengan garis vertikal penghubung antar titik. Ini dibangun sepenuhnya menggunakan JavaScript DOM, yaitu create element, class name, dan juga inner HTML. Kalau kita klik reset di sini, ya, kemudian kita coba 2003 300 5678 gitu ya. Nah, maka ini droplet kedua menampilkan pengiriman Agus Pranoto ya, via Pos Indonesia. Yang sudah selesai ini, yang sudah selesai, progress barnya 100%, yang statusnya hijau ini dikirim ya. Tapi kalau misalnya kita nomor yang tidak ada, misalnya ini, nah maka nomor DO tidak ditemukan. Baik, selanjutnya kita akan menampilkan informasi bahan ajar ya. Di sini ada informasi bahan ajar. Nah, ini akan merender stok HTML ya. Ini halaman yang paling kaya fitur DOM manipulation-nya. Jadi ada tabel ya, di dalamnya ada nomor, covernya ada kode barangnya apa, nama bahan ajar, jenis, edisi, kode lokasi, stok, dan juga aksi yang ingin dilakukan. Ya, jadi dalam tabel ini secara dinamis itu dari array data bahan ajar ya, dari array data bahan ajar di sini. Nah, data bahan ajar ini melakukan looping sehingga menghasilkan data seperti ini di dalam HTML-nya. Ini menggunakan render table stock, fungsi render table stock ya. Dan kita cari render table stock di sini, maka dia akan merender tabel ya. Dan ini mengambil data daripada si data di sini, data bahan ajarnya. Jadi semua itu, di dalam fungsi render table stock ini membuild semua baris tabel menggunakan string HTML yang diinjek via inner HTML. Jadi ini adalah implementasi manipulasi data tabel yang diminta dalam tugas. Ya. Di sini kalau stoknya berwarna hijau berarti dia lebih dari 200, sedangkan kalau yang merah berarti di bawah 200. Kemudian ada fitur search, misalnya kita pengen menambahkan mikrobiologi, mencari mikrobiologi ya. Di sini otomatis terfilter otomatis mikrobiologi dasarnya. Nah, ini adalah fitur yang real time ya. Misalnya kita cari misalnya pengantar, nah maka ini real time, jadi tidak menunggu reload dari browser. Ini menggunakan event on input yang memanggil fungsi filter dan merender ulang tabelnya. Nah, ini juga ada dropdown untuk BMP dan juga suplemen ya. Ini ada tambahan karena ini masih belum ada, jadi ya cuma BMP aja. Kalau kita misalnya klik tombol aksi ya, detail, maka akan menampilkan pop-up atau modal yang berisi detail bahan ajarnya, pengantar ilmu komunikasi, yang mencakup isi ada kode lokasi, kode barang, nama bahan ajar, jenis, edisi, dan juga stoknya, eksemplarnya berapa. Jadi modal ini juga kalau kita misalnya klik di luar ini, maka akan keluar. Nah, ini fitur yang paling penting, yaitu fitur untuk menambahkan stok baru. Kita klik stok baru, misalnya kita ingin menambahkan ya di RBV ini ya, manajemen risiko dan asuransi, dan kita simpan ya. Nah, maka otomatis manajemen risiko dan asuransi tadi masuk ke dalam list yang data bukunya. Ketika klik simpan tadi, maka di sini otomatis menambahkan tanpa melakukan reload halaman ya. Jadi JavaScript itu mempush objek baru ke array stok lokal, lalu memanggil render table stock. Ya, kita lihat tambah stok baru, kodenya di sini. Tambah stok. Nah, dia mempush ya ke dalam stok lokal tadi di sini. Ya, semua data tadi di push. Ini adalah demonstrasi nyata manipulasi DOM ya. Jadi ada data ditambah, dihapus, dan difilter sepenuhnya di sisi klien tadi. Nah, kalau kita implementasikan hapus ya di sini. Nah, ini ada tampilan modal lagi untuk avoid atau menghindari adanya penghapusan yang tidak disengaja. Kalau kita hapus, maka otomatis data si tadi ya, manajemen itu hilang dan juga muncul dialog yang seperti ini. Dan di render ulang tampilannya menjadi hanya 5 saja. Baik, itu tadi penjelasan singkat tentang program Sita ini. Jadi tadi kita sudah melakukan beberapa demo tentang aplikasi Sita, yang mana kita telah menerapkan ya beberapa HTML semantik, CSS,
baik CSS yang di inline maupun eksternal di sini. Kemudian JavaScript DOM kita mainkan di sini secara full di sini ya. Render tabel, filter, tambah hapus, ya, timeline dan juga modal. Di dalam di sini juga ada validasi form ya dan alert. Kemudian ada modularitas, kita di sini memisahkan file JS, IMG dan juga CSS. Kemudian sedikit kreativitas, ada sedikit tadi progress bar ya, greeting, timeline, start card, juga filter sama filter real time juga. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.